5 mata kuliah. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Coba Pak. lanjut. Suaranya mantul-mantul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ketua kelas, Pak. Kita mulai ya. Ya. Baik. Wajah Nah, Bapak kita udah mulai. kelihatan, Pak. Sudah. Hilang Oke, kita videonya, mulai ya. Pak. Dah. Hah? Suara aku jelas nggak? Jelas. Clear. Kita mulai ya. Cek ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, selamat sore bagi yang beragama lain. Pertemuan kita via RTOL, Real Time Online. Saya menghendaki ada dua pola, bisa dengan RTOL, kalau misalnya yang terhambat tentang sinyal, tadi saya error sinyal, bisa dengan non-RTOL, non-Real Time Online. Aplikasinya banyak sekali itu, misalnya dengan Zoom atau WA dan seterusnya. Kita fleksibel saja melihat kondisi. Ibu Bapak sekalian masih semangat ya, kita ambil setengah jam ke depan ya. Siapa ini Pak Husen? Kok Pak Husen seperti nampak kusut sekali mukanya? Halo? Ya maaf, Pak. Suara saya terdengar. Semua, Pak. Biar bisa langsung Bapak aja yang bicara. Ya? Ono mood semua. Gimana? Pak. Ini kok suaranya nggak dengar ini. Bisa nggak kita Dengar, oke. sendiri? Halo. Ya, siapa? Siap. Gimana ini? Bagaimana ini? Kok ada selawatan suaranya? Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. Agak putus-putus punya Oh, nggak ada Bapak, respon. Pak. Enggak, punya saya masih nampak. Ya, kalau di jaringan Bapak nampak, di jaringan kami enggak. Lanjut aja, Pak. Kipas Zat Nugraha. Aduh, gimana ya? Ini kelihatan nih Pak Profesor nih. Lanjut Pak. Lanjut Pak, mulai. Kami dengar Pak. Bagus kok. Oke, kita mulai saja ya. Ya. Oke, nggak tahu dengar apa enggak, yang jelas saya mulai saja. Materi kita yang pertama, ini sesi 1, sesi 2 kita gabungkan. Entrepreneurship dan business opportunity. Kita menselaraskan antara dua hal, entrepreneur dan business opportunity. Ini Kenapa ya? Dua hal itu perlu dipersandingkan karena kemampuan entrepreneur adalah kemampuan terkait dengan skill, naluri, insting. Nah, ini bisa terbentuk dari lingkungan memang atau Ini aja. talent Siap. atau bakat alami. Apa itu business opportunity? Business opportunity harus dibaca dengan pengetahuan manajemen. Artinya kita mempunyai kemampuan entrepreneur, skill kita, naluri kita, insting kita harus dikombin dengan kemampuan manajemen bisnis kita. Nah, berbicara tentang entrepreneurs, kita harus membaca tentang peluang-peluang bisnis. Halo? Jelas? Halo? Jelas. Ono? Jelas ya, Ono? Lanjut aja terus, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Kita lanjut tentang Mana? baik, kita mulai dengan business opportunity. Apa itu business opportunity? Peluang-peluang yang harus dibaca, peluang-peluang harus dibaca bagi para bisnis. Nah, ini peluang ini bisa timbul dari seketika atau direncanakan sebelumnya. Nah, sesuai dengan target kita, capaian pembelajaran kita harapkan sekali ini pertemuan ini membaca
bagaimana peluang bisnis, bagaimana strategi, apa-apa faktor-faktor, pengaruh-pengaruhnya apa, dampak-dampak peluang bisnis tersebut. Oke, ini subtopik kita. Oke, lanjut. Lanjut. Kita mengenali tentang opportunity, kesempatan, peluang yang harus kita harapkan. Kesempatan itu ada berapa hal yang harus kita perhatikan dengan membaca peluang bisnis. Yang pertama, opportunity can exist appear on the form in the. Bisa menjadi peluang-peluang ini dapat muncul dari beberapa ide. Bisa dari diskusi kita, dari kita membaca literatur kita, atau kita saksikan kondisi sekitar kita. Baik kita internal, organisasi, atau eksternal. Nah, pengetahuan internal itu kita kelompokkan dalam internal manajemen. Apa itu internal? Kita membaca dari kemampuan, kekuatan kita, atau kelemahan kita, strength and weakness kita. Apa yang harus kita baca di luar tentang opportunity dan threat? Semua harus kita baca, baik itu kesempatan yang harus kita manfaatkan, atau ancaman-ancaman. Nah, seperti sekarang ini. Ini terjadi pandemi, bukan hanya endemi. Endemi hanya satu kawasan. Kalau pandemi meluar dari hampir seluruh kawasan. Apa kesempatannya yang harus kita manfaatkan? Justru ancaman kita, trik kita manfaatkan jadi peluang. Threat can be opportunity. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita manfaatkan hal yang negatif ini menjadi peluang yang positif. Misalnya, proses pembelajaran kita contohnya. Ini peluang sekali kita mempersiapkan pembelajaran kita dari sisi aspek akademik, mempersiapkan kita targetkan dalam roadmap kita e-learning mungkin minimal 5 tahun ke depan. Tapi dengan adanya instruksi, baik instruksi dengan pola RTOL atau non-RTOL, artinya prosedur-prosedur bagi perguruan tinggi yang ingin menyelenggarakan e-learning itu semakin dipermudah dan dipercepat. Jadi Ibu Bapak nanti bisa jadi kita akan mengembangkan ini kan kita pertahankan walaupun pandemi insya Allah berlalu, kita akan pertahankan perkuliahan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, opportunities usually related to entrepreneurs. Biasanya kesempatan ini selalu terkait dengan pengalaman si entrepreneur, si pelaku bisnis tersebut. Terkait juga dengan hobinya, kebiasaannya, habitual, atau mungkin social environment, sosial terbangun ya. Nah, biasanya kesempatan ini harus kita gali terus. Makanya kalau kita berada di lingkungan pebisnis, mau tidak mau kita akan terbiasa masuk dalam pola pikir pebisnis. Jadi kesempatan kita saya lihat sebagian dari teman-teman kita di kelas adalah pebisnis. Ini ada kita, bagaimana mereka membaca sesuatu dengan cepat, dengan menggunakan naluri di luar kemampuan manajemen. Nah, mereka masuk dalam magister manajemen melengkapi kemampuan entrepreneurnya dengan pengetahuan manajemen supaya lebih lengkap. Kita ambil ilustrasi contoh, era tahun 2000-an, kita dikenal dengan pengusaha sukses, bisa enggak pengusaha terkaya kata Indonesia. Masih ingat siapa itu? Abu Rizal Bakri. Halo? Halo, saya bisa direspon? Lanjut Halo? aja Pak, lanjut. Kami masih Ya. dengar Pak. Bisa Pak. Suara saya terdengar? Lanjut. Oh no? Hadir, Prof. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Tahun 2010-an terkenal dengan orang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Walaupun sekarang dia jatuh. Nah, bagaimana polanya? Dia sadar sekali, dia punya kemampuan entrepreneur yang kuat. Terbangun dari lingkungan sosial. Keluarga dia pebisnis. Kemudian dia punya hobi bisnis. Punya experience bisnis. Tapi dia sadar sekali mengcombine ini harus tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan entrepreneur, maka hanya mengandalkan naluri saja tanpa pengetahuan. Akhirnya dia menggait, waktu itu sangat terkenal sekali, manajer ternama, manajer terbaik di Asia bahkan. Siapa itu? Tan Tri Abeng. Kita kenal dulu manajer 1 miliar. Sekali dia bicara, tarifnya minimal 1 miliar.
Nah, bagaimana dikombinasikan ilmu pengetahuan manajemen dengan skill-skill dari entrepreneur Abi Rizal ini, sehingga menjadikan dia orang terkaya saat itu. Artinya teman-teman, saya yakin sekali teman-teman yang pebisnis, yang punya entrepreneur akan mengkombinkan ilmu-ilmu di pasar Bengkinang ini. Apa yang didapat pengetahuan dan ilmu pengetahuan digabung tanda entrepreneur akan lebih melengkapi dari kesuksesan bisnis tersebut. Oke, yang ketiga, ini opportunity terbangun biasanya ditemukan dengan berbagai cara. Found in many ways and many place. Biasanya kita temukan dengan banyak-banyak cara. Dengan banyak cara, tadi dari literatur, kita hubungan, rajin-rajin ikut seminar bisnis, atau di beberapa tempat. Bisa jadi ibu bapak dengan teman-teman ada yang pebisnis, hanya di tempat di kelas pasar Bengkinang kita tercetus ide untuk bisnis tertentu. Nah, in many place. Jadi jangan biarkan peluang-peluang itu lewat begitu saja apabila kita di lingkungan kita banyak pebisnis. Yang keempat, many people biasanya kesempatan ini bisa muncul hanya si entrepreneur yang bisa melakukan tersebut. Entrepreneur action. Nah, biasanya tindakan, nah makanya kita butuh pengetahuan senior yang sudah mendalami suatu entrepreneur tersebut. Entrepreneur itu wirausaha. Entrepreneurship kewirausahaan. Ada sip sama dengan leader itu pemimpin. Leadership kepemimpinan. Seorang leader belum tentu punya leadership. Seorang entrepreneur belum tentu punya entrepreneurship. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sekarang kita terminologi dulu supaya kita tidak simpang siur. Bahwa apa yang terminologikan dalam entrepreneur, dalam bisnis tersebut. Bisnis idea kita definisikan sebagai konsep bisnis. Ide bisnis, tadi kita ulangi, entrepreneur bisa muncul dari bisnis ide. Ide bisnis. Apa itu ide bisnis? Ide bisnis adalah konsep bisnis yang menghasilkan the result in profit. Apapun konsep bisnis yang bisa menghasilkan profit, keuntungan, laba, maka disebut bisnis ide. If syaratnya jika into the tangible product, jika dia bisa menghasilkan produk, baik itu goods, barang atau service. Jadi dari terminologi ini bahwa bisnis yang disebut ide bisnis adalah apapun konsep yang nanti pada akhirnya outputnya menghasilkan profit. Profit itu bisa dalam bentuk tangible product. Apa tangible product itu? Barang. Atau intangible product. Apa itu intangible? Intangible itu tidak kasat mata. Atau jasa. Apa yang dihasilkan dalam Stephen Kinang punya yayasan yang menaungi Stephen Kinang punya konsep bisnis pasti, walaupun sebagiannya dari sosial. Kalau tidak, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan adalah jasa pendidikan. Siapa customer-nya, Ibu Bapak sekalian? Yang pertama, kita pengetahuan. Kemudian kita bandingkan dengan apa itu opportunity. Opportunity bisa kita definisikan also define as potential to create something, katanya. Bahwa yang disebut peluang bisa kita artikan sebagai potensi-potensi hal-hal yang memungkinkan kita menciptakan sesuatu, to create something new. Apabila kita membuat something new atau someday developing news, maka disebut opportunity. Nah, that involve yang bisa melakukan perubahan termasuk perubahan pengetahuan. Jadi kesempatan ini termasuk kita merubah pengetahuan kita dalam hal-hal yang baru. It's new things katanya. Apalagi yang kita rubah dalam hal change in knowledge. Perubahan di teknologi. Change in knowledge. Perubahan di pengetahuan. Change in teknologi.
Ada beda antara pengetahuan dan teknologi, Ibu Bapak. Kalau pengetahuan masih normatif. Kalau teknologi applied, sudah implikasi. Nah, gitu. Jadi apa yang kita rubah, ulangi knowledge, yang kesempatan yang harus kita rubah melalui pengetahuan, melalui teknologi, apalagi change in ekonomi. Ekonomi baik itu mikro atau makro, politics, sosial, and demografi kondisional. Secara tersendiri kita akan belajar kenapa demografi ini merupakan peluang. Nanti di session-session slide-slide yang terakhir. Jadi saya ulangi, kita membuat definisi yang jelas antara bisnis idea. Apa itu bisnis idea? Kita definekan tentang opportunity bisnis. Jadi dan semua itu ketika opportunity adalah membaca dari bisnis, ide-ide bisnis tersebut. Oke, ada yang perlu diskusikan? Kita lanjut ya. Nah, kemudian kita rujuk kenapa kita berbicara sesi kita tentang pentingnya opportunity. What is a business opportunity? Kalau gitu kita simpulkan apa sih yang dimaksud peluang bisnis. Peluang bisnis kita baca ada karena terkait dengan beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah identify why to reconnect. Kita mencoba mengidentifikasi beberapa cara dari peluang-peluang bisnis. Pertama, identifikasi. Kedua, explain. Apa kita explain? Kita jelaskan. Kita mencoba dengan membaca pengetahuan business opportunity ini, BO ini, adalah kita mencoba menjelaskan how to use creative thinking. Mencoba bagaimana menjelaskan bagaimana menggunakan kreativitas pikir kita. Tujuannya to generate idea, membuat sesuatu yang general. 2, identifikasi, menjelaskan. 3, kepentingan kita bisnis opportunity ini adalah to compare. Ulangi, identify, explain, 3, compare. Apa yang perlu kita compare? Comparison. Komparasi, mengkomparasi. Apa yang kita bandingkan adalah compare various types. Kita membandingkan tipe-tipe kesempatan bisnis, peluang-peluang bisnis. Ada beberapa peluang bisnis harus kita kategorikan, kemudian kita kategorikan dari beberapa tipe. Action kita akan tergantung dari tipe-tipe peluang bisnis tersebut. 3. Yang keempat, describe methods. Setelah kita mampu mengkategorikan, membandingkan tipe-tipe peluang bisnis, tentunya kita harus bisa menjelaskan describe method tipe peluang bisnis. Sehingga pengetahuan itu, metode tersebut kita manfaatkan to evaluate business opportunity. Nah, artinya Ibu Bapak, pengetahuan kita mengkategorikan tipe-tipe peluang bisnis, kemudian pengetahuan berikutnya adalah pandai kita menggunakan metode-metode dalam menyelesaikan setiap peluang-peluang bisnis. Artinya setiap peluang bisnis akan berbeda metode-metode penyelesaiannya. Pada akhirnya kita manfaatkan untuk evaluasi bisnis opportunity, mengevaluasi peluang-peluang bisnis. Oke, kita lanjut. Kita bicara banyak tentang opportunity. Pertanyaan berikutnya, dari mana sumbernya? Sumber-sumber peluang bisnis itu dari mana sih? Nah, kita definisi bahwa banyak sekali peluang sumber-sumber opportunity dari bisnis tersebut. Nah, kita definisikan yang awal tadi bahwa peluang bisnis tadi is a customer need, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh customer, atau or when atau keinginan yang bisa berpotensi be made by a new business. Memang itu kebutuhan konsumennya pertama, atau juga memang sesuatu yang belum muncul tapi berpeluang
Kok tidak ada respon? Mukanya kaku. Halo? Saya jelas. Halo? Halo. Ono, suara saya masih jelas? Lanjut, Pak. Jelas, clear. Nah, hilang. Suaranya mana? Woi, Pak Rinto. Semangat tuh. Negara Pak Husin nih, ha, kabur Pak Absornya, nah. Oh, Pak Rinto, thank you. Ketua, soal lalu dulu Ketua. Bang Azan. Salah. Azan. Ya, salat lu. Mau Oh, Istirahat dulu. Beda itu Ani. Zakir ya. Gimana kita lanjut? Halo? Ya. lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar lagi ya. Saya ulangi yang terakhir. Jelas. Jadi kita simpulkan bahwa business opportunity, peluang bisnis, merupakan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh konsumen. It's a customer need. Atau juga berupa keinginan yang masih sifatnya potensial, belum terjadi. Berpotensi menjadi bisnis yang baru. Itu yang disebut peluang bisnis. Kemudian sumber peluang bisnis bisa jadi problem. Masalah-masalah yang seperti masalah-masalah pandemik ini, kita harus membacanya sebagai suatu peluang. Kedua, change, perubahan. Apa yang terjadi, perubahan secara makro di dunia ini juga harus kita amati sebagai peluang. Ketiga, new discover. Kalau ada kreasi-kreasi baru, temuan-temuan baru, baik itu new product atau new service, itu pun kita harapkan menjadi peluang. Sumber keempat, peluang bisnis berupa existing product and service. Kita bisa menggunakan peluang ini dari bisnis yang memang siap eksis. Produk-produk tertentu yang siap dipasarkan, siap muncul. Nah, kalau memang ada produk-produk yang lagi tren, kita manfaatkan pemanfaatan di sekitar kita, menjadi peluang bisnis kita. Yang kelima, unique knowledge. Apa itu? Peluang bisnis akan muncul bisa bersumber dari pengetahuan yang unik, pengetahuan yang khusus. Misalnya, kita membuat suatu berdasarkan pengalaman yang memang orang jarang lakukan atau bahkan tidak orang lakukan. Nah, uncommon knowledge misalnya. Uncommon knowledge itu pengetahuan yang nggak lazim, nggak umum. Orang tidak membuat sesuatu, kita justru membuat tersebut misalnya. Nah, banyak sekali contoh-contoh, misalnya baik itu produk makanan, produk jasa, atau yang lain-lainnya, yang memang orang tidak terpikirkan untuk seperti itu. Biasanya orang kan menciptakan, memasuki suatu bisnis dengan yang memang sudah eksis. Jarang sekali orang melakukan dengan cara uncommon knowledge. Sesuatu yang nggak lazim, nggak umum katanya. Into produk, baik itu dalam bentuk produk atau service, jasa. Nah, bisa kita bandingkan tadi, itu produk itu yang sifatnya tangible, yang sifatnya menyata, bisa terlihat. Kalau intangible itu sesuatu yang dihasilkan tapi tidak bisa terlihat. Apa itu jasa? 351. Nah. Halo? Bagaimana pemikiran daya kreatif dibutuhkan dalam opportunity bisnis ini? Kita yang sudah berbisnis, atau mulai bisnis, atau minimal punya keinginan bisnis. Caranya dengan meningkatkan to increase kreatif. Nah, bagaimana pemikiran kreatif ini? Kita artikan
Creative thinking adalah suatu yang melalui proses. Tidak bisa kita membuat creative thinking tanpa by proses. Proses that involve looking, proses dari mengamati situasi, mencermati situasi, atau objek dari in neuron. Jadi creative thinking itu akan tercipta dengan cara kita serajin-rajin mengamati situasi. Tidak bisa seketika, memang kita ada mengamati sesuatu secara kontinu, baik itu situasi yang kita amati atau hal-hal yang berhubungan dengan proses tersebut atau objek-objek tertentu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bisa dengan change the user, perubahan dari hal yang umum. Nah, berikutnya adalah apa yang menjadi sumber dari ide bisnis atau opportunity bisnis. Sumbernya bisa dari kesempatan kita peroleh melalui primer dan sekunder. Sumbernya kita kelompokkan menjadi 2, opportunity bisnis. Primer dan sekunder. Sekunder. Apa itu sumber primer? Kita bisa mendapat peluang bisnis melalui sumber primer. Primer itu antara refer to first hand data or information katanya. Kita refer itu mereferensi, merujuk kepada first hand, sumber-sumber yang original, sumber-sumber yang awal, atau informasi yang kita peroleh langsung. Dari mana tersebut? Bisa dari pengamatan kita sumbernya, bisa jadi pengalaman kita, bisa jadi pengalaman keluarga kita, bisa jadi pengalaman teman-teman sekitar kita, atau interview, bisa jadi dari wawancara kita, diskusi kita, atau survei kita. Nah, semua itu datanya kita peroleh langsung disebut sumber primer atau primer source. Yang kedua, tadi dari primer source tadi antara lain observasi dan experience. Experience ini habis ketua. Net. Net. Hai. Abis coba jalan-jalan aja. Itu yang ketek itu ada paham jatuh. Lala bisul ya. Selesai. Oke, kita lanjut. Halo. Lanjut sedikit lagi ya. Tadi sumber primer. Halo, masih terdengar suara saya? Masih. Masih, Pak. Oke. Masih. Sumber yang kedua, setelah primer source,